Dan kita juga terus perbincangkan topik utama kita soal antisipasi aksi teror di momen Natal dan Tahun Baru ya. Tentu kesempatan lewat dialog interaktif pagi ini, yang pertama saya bersama dengan Ketua GP Ansor Sumeneb, ada Pak Kumri Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabar baik Pak Kumri? Ya, alhamdulillah baik. Oke. Nah, kalau di GP Ansor nih, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan akhir tahun atau di awal tahun 2022, ada program apa nih di Ansor sendiri Pak Kumri? Kami di kegiatan Ansor ini ada kegiatan aksi perdamaian, tapi yang kami kemas dengan Ansor bersolawat. Jadi ini merupakan salah satu aksi konkret kami ketika mengantisipasi terorisme seperti itu di acara Natal dan Tahun Baru. Kegiatan ini kami laksanakan di beberapa kecamatan seperti itu. Oke, serentak begitu ya, dengan berbagai tempat. Serentak. Oke. Nah, kalau berbicara soal aksi teror nih, kita flashback beberapa tahun terakhir gitu ya, untuk perayaan Natal dan Tahun Baru memang di masa pandemi cukup kondusif untuk Kabupaten Sumeneb. Tapi antisipasi ini juga perlu dilakukan. Nah, sejauh ini bagaimana kalau menurut Pak Kumri sendiri? Ya, alhamdulillah untuk Sumeneb itu sudah kondusif. Jadi antar hubungan kerukunan beragama di Sumeneb ini sangat kondusif sekali. Namun perlu kita ikut peran aktif untuk mensosialisasikan tentang paham radikalisme dan terorisme seperti itu. Karena ini kita harus intens melaksanakan atau mensosialisasikan untuk bisa menepis atau memutus jaringan terorisme yang nantinya bisa berkembang di wilayah Sumeneb, khususnya seiring dengan perkembangan globalisasi elektronik yang nantinya itu masyarakat belum mampu memfilter berita-berita atau motivasi-motivasi yang itu sifatnya nanti mengarah terhadap terorisme. Seperti itu. Momen pergantian tahun itu identik juga dengan perayaan terutama untuk anak muda nih. Nah, di Ansor sendiri ketika para pemudanya juga dibentengi dengan keislaman begitu ya. Nah, bagaimana juga menghindari hal-hal ini terjadi sebagai toleransi beragama, Pak Kumri? Ya, tentunya kita di tingkatan kami di pemuda yang lumayan, karena di Ansor itu kami ada badan otonom yaitu Banser. Ya, yang kedua ada semi otonom yaitu merupakan MDSRA, Majelis Zikir dan Sholawat, dan yang ketiga itu adalah Banar, Badan Anti Narkoba. Yang ketiganya ini anggota terbanyaknya itu adalah Banser, yang jumlahnya di Kabupaten Sumeneb kurang lebih 1.700 personel seperti itu. Sepertinya lebih banyak dari personel kepolisian. Ya, jadi dari 3 banom dan semi otonom tadi itu kita melakukan kegiatan yang sesuai dengan agenda atau rakor yang telah dilaporkan pada tahun-tahun yang kemarin, tahun 2001, yaitu sesuai dengan agendanya. Pada 2001 ini seperti contoh Banser yaitu mengadakan pengamanan terhadap gereja-gereja, dan itu pun sesuai dengan permintaan dari Polres. Kalau kami diminta, kami siap. Kalau kami tidak diminta, maka kami mensupport dari eksternal saja, dari luar, seperti itu. Tapi sebenarnya antisipasi teror atau terorisme ini tidak hanya melulu saat Nataru begitu ya, tapi setiap saat kewaspadaan ini terus dilakukan. Nah, sejauh ini bentuk kerjasama dari Ansor dengan pihak terkait seperti kepolisian sendiri bagaimana? Ya, kami sering menghadiri atau diminta untuk acara-acara di Polres, dan bahkan kami di Wakil Ketua Bidang Kajian itu sering mengadakan pembahasan yang tentang pemahaman tentang radikalisme tersebut. Jadi selain itu kami memberikan bekal kepada kader kami untuk berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Ya, jadi peranan yang dilakukan di sini adalah, yang dimaksudkan itu adalah
tekanan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Jadi kami kan cuma melaporkan, yang nanti yang berperan atau yang mempunyai hak untuk menindaklanjuti itu bukan kami, bukan Ansor, tapi itu adalah pihak kepolisian seperti itu. Nah, sejauh ini juga bagaimana komunikasi para pemuda Ansor dengan pemuda yang bukan anggota di Ansor, begitu artinya untuk saling bergandengan sama-sama menjaga terhadap kondusivitas di kabupaten kita. Oh ya, betul sekali. Jadi kami ini tidak kaku ya dalam berorganisasi, itu tidak kaku. Kami berupaya untuk meminimalisir kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial di sini baik antar pemuda atau dengan umat secara umum, yang nanti dengan kesenjangan sosial ini akan dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Sedemikian sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial itu harus diminimalisir. Apabila tingkat pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tidak ingin terjadi pada suatu negara, yaitu termasuk negara yang kita cintai, negara NKRI Indonesia ini. Ada beberapa langkah yang dilakukan yang sifatnya itu bersifat sosial dari beberapa tingkatan kami di tingkatan kecamatan, yaitu dengan cara membagikan bingkisan, membagikan infak, dan kami mengumpulkan juga membagikan, sehingga di sini bisa meminimalisir sekat pemisah kesenjangan sosial tersebut. Selain dari itu, kami pun dengan pemuda yang lain yang non Ansor, artinya masih belum dikatakan kader Ansor, karena kader Ansor itu harus, yang resmi itu harus mengikuti PKD, pelatihan kaderisasi dasar. Jadi kami bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, baik itu tingkat kepemudaan yang sifatnya kemasjidan, itu namanya remaja masjid. Kami melakukan sosialisasi tentang bahayanya terhadap terorisme tersebut, dan bahkan kami memperkenalkan ilmu pengetahuan yang baik dan benar, cara memahami agama yang tidak secara tekstual saja, tapi memahami agama itu secara kontekstual seperti itu, sehingga tidak kaku dalam beragama, sehingga dia tidak terjerumus dalam yang mereka anggap itu adalah jihad, tapi itu ternyata itu adalah masuk kategori terorisme seperti itu. Oke. Nah, dari ini semua kemudian apa yang paling ingin ditekankan nih, terutama untuk pemuda di Kabupaten Sumeneb jelang Nataru dan untuk selanjutnya sebagai resolusi di tahun 2022 juga? Ya, kami mengharap lebih-lebih terhadap kader Ansor dan juga pemuda secara umum, mengharap bagaimana kita mampu meluapkan rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara memposisikan posisi pemuda tersebut. Jadi kalau pemuda yaitu saat ini adalah posisinya sebagai pelajar, maka dia menjadi pelajar yang baik lah seperti itu. Kalau pemuda sedang belajar di dunia bisnis, maka berbisnis yang baik. Dan kemudian kalau dia pemudanya sedang berada menggeluti mendalami keagamaan, maka jadilah pemuda yang agamis, yang betul-betul sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah, dan itu pun tidak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang kita lihat atau sabab musabab atau hal yang menimbulkan terorisme ini sebenarnya tidak terlalu jauh, karena penyebab awalnya itu memahami sebuah perjuangan dengan menghabiskan yang tidak sepaham. Jadi ini pemahaman yang teramat keliru. Jadi ini sudah intoleran di negara ini, maka itu segera kita benahi bersama, segera kita mengadakan sosialisasi dan pemahaman terhadap sahabat-sahabat atau kaum muda yang lain. Kalau untuk yang kami di internal Ansor, kami menjamin 100% itu kami itu tetap dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang itu jauh dari sifat terorisme, karena salah satu visi misi kami yaitu adalah membela paham Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi paham kami berada di Indonesia, dan Indonesia itu adalah dalam cinta kami, seperti itu. Baik,
Terima kasih kebersamaannya Pak Kumri atas waktunya di pagi Ya, hari ini sama-sama. bersama. Semoga kita sukses semua, semoga aman, tentram Indonesia selalu. Amin insyaallah. Assalamualaikum Pak Kumri. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian pendengar bincang kami dengan Pak Kumri Rohman, Ketua GP Ansor Kabupaten Sumeneb. RRI Pro 1